Semakin kita tua, semakin terbiasa diri kita untuk mengalah, tidak lagi memaksakan dan lebih mengikuti skenario yang dibuatkan Tuhan. Mengatur rencana, tapi tak mengapa kalau tak terlaksana. Karena toh di antara kegagalan, kita selalu bisa membuat rencana baru. Semangat para pejuang kehidupan, kita atur lagi strategi hari ini. Dengan sepatu yang masih basah, pada sekitar 3:30 pagi kami mulai mendaki. Saya teringat kata-kata di film Forrest Gump. Kalau nggak salah kata-katanya begini, apapun yang terjadi, jaga kakimu tetap kering. Ternyata benar, memulai hari dengan kaos kaki basah sungguh tidak enak. Harness dan helm yang sudah disiapkan Mbah Kipli kami bawa di tas. Menjadi pertanda jalur di depan sana akan lebih menantang. Selain langkah kaki, tidak banyak suara terdengar. Terbiasa melakukan ekspedisi dengan jumlah tim yang terbilang lumayan banyak, kemudian dihadapkan pada anggota yang hanya 4 kepala menjadikan suasana lebih syahdu, hening, tanpa banyak perbedaan pendapat. Kami terus menyusuri gelap malam, sesekali berhenti tapi tidak boleh terlalu lama. Rasa dingin mampu menembus jaket hingga menyengat kulit. Oke, perjalanan ini tadi langsung panas ya badan ya. Padahal ketinggian udah sekitar 2700 mdpl. Kalau kita terlalu lama diem pasti dingin. Ini buka kaos kaki dulu. Melorot. Saya kembali memikirkan gagalnya rencana ke Gunung Semeru. Telah lama mengulur waktu menjadikan Jawa Timur provinsi yang berada di episode Atap Negeri ke-31. Terbilang paling belakang-belakang ya. Dengan harapan jalur pendakian Semeru sudah dibuka kembali. Terus berharap, terus memantau. Tapi ya, pada akhirnya alam raya tidak pernah bisa diatur oleh manusia. Kita hanya bisa memilih mau mengeluh atau mengalah. Ya kalau saya sih memilih mengalah dan mencari alternatif lain. Alternatifnya Gunung Raung. Hari mulai menyala, membuyarkan lamunan. Saya merasakan sinar mentari mengisi kembali energi. Furki Syahroni, sahabat saya, pernah bilang, seburuk apapun pendakian, ketika matahari terbit, semuanya akan baik-baik saja. Mentari bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menjadi simbol hari baru, perjuangan baru untuk menghadapi masalah yang sama. Dari sini sekitar 100 meter lagi ya Mas? Iya. Ke puncak bendera. Baru di sana terbuka. Matahari mulai bersinar. Nanti kita istirahat sebentar lah. Di pos 9 di ketinggian 3000-an kami memakai perlengkapan panjat yang sudah dibawa sedari tenda. Lumayan juga ya. Menukik terus Miss. Ketinggian kita sekarang 3060. 300 vertikal lagi. Apa ini, Mang? Kita pasang harness dulu. Harnessnya jago bikin film, Mang. Harness perkasa. Jago komedi juga. I can see you down again, falling to the ground again. I feel you. Try to fight it on you. Dari hutan lebat kami mulai menemui jalur bebatuan. Disinilah batas vegetasi. Namanya Puncak Bendera. You can dare to live. Stand up, be the hero you need, the dreamer you dreamed of. Speak up, scream in the mirror. You're free, you're free, you're free now. Light up, you can feel the heat. Kegagahan Gunung Raung yang menciutkan nyali mulai terlihat di depan sana. Oh itu apa Mbak? Itu puncak yang Raung Selatan, Glenmore. Itu Glenmore. Berarti kalau mau ke sana beda jalur ya? Beda jalur Pak.
Bisa dari Bendungan Sejati, cuma waktunya dari Bendungan Sejati ke sana itu 2 jam. Dan sulit seperti terlihat ya. Lebih sulit itu daripada sulit kita daripada dari kita sini ke Bendungan Sejati. Goodbye to the mystery. Write another better history. You're fearless. Even fearless. Sekarang kita bakal ngelewatin yang namanya Ekstrim 1 Gunung Raung. Ini Ekstrim 1. Kenapa disebut Ekstrim 1? Karena kalau kita nggak pakai tali kita nggak bisa. Dan di kiri saya ini itu ada jurang dengan kedalaman 30-40 meter. Harus ada yang memakaikan tali ya. Iya, makanya nanti saya naik dulu, masang talinya. Nih, karena di atas sudah ada ancornya. Dan saya bakal free climbing. Free climbing itu selain butuh kesiapan fisik juga kesiapan mental. Karena kita deg-degan climbing tanpa ada rope, tanpa ada tali. Nah, kenapa dia duluan itu masang tali di anchor? Kawan-kawan juga banyak yang bertanya-tanya kan, itu kalau misalkan lagi manjat terus atau lagi ada webbing kayak gitu, emang siapa yang masang sih? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Jadi ada satu orang yang memang dia ahli, pionir ke atas dan punya ilmu tali temali yang baik ya kalau kita masang webbing kayak gitu. Itu mungkin jawabannya kawan-kawan. Kalau bingung selama ini kok talinya goib banget tahu-tahu ada. Ya enggak juga. Memang ada satu orang yang ahli. Kan nggak semuanya harus jadi ahli. Tidak seperti zaman sekarang di medsos yang setiap kali ada sesuatu semua orang mendadak jadi ahli. Padahal yang ahli aja nggak keluar-keluar. Stand up, be the hero you need, the dreamer you dreamed of. Speak up, scream in the mirror, you're free, you're free, you're free now. Kami kemudian dihadapkan dengan tali temali. Harness yang dibawa berfungsi dengan baik, menjaga saya dan kawan-kawan agar tidak jatuh ke jurang. Kuat, jebol ke sini, baru ke tali temali, baru dipakai. Jadi dari awal juga semuanya harus meyakinkan, harus kuat. Kalau dari awal udah nggak yakin, jangan dilanjutin. Segala sesuatu yang kalau dari awal udah nggak pasti, terus dilanjutin ya bahaya kan. Banyak yang harus dikorbankan. Inilah kegunaan guide di Gunung Raung. Selain harus bisa menunjukkan jalan atau bercerita tentang Gunung Raung, juga mesti piawai menggunakan peralatan panjat agar tim yang dibawanya pulang dengan selamat. Untungnya, saya bersama Misbah dan Mang Batman sudah beberapa kali latihan SRT alias Single Rope Technique dan panjat tebing di Citatah. Jadi tidak asing dengan alat-alat ini. Walau latihan di Citatah bukan persiapan untuk Gunung Raung, melainkan untuk sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Ekstrim 3 yang terkenal dengan jalur Sirotol Mustaqim. Kenapa disebut sama seperti jembatan Sirotol Mustaqim? Kalau dalam Islam kan itu jembatan yang rambut di belah 7 ya? Iya, padahal ini masih tebal kok ya. Mungkin orang-orang menganggapnya semenakutkan itu kali ya. Tuh, karena kanan kirinya kan dangerous. Saya sih bilangnya tetap ekstrim 3 aja. Betul. Kami lanjut menyusuri jalur yang cukup terkenal. Orang-orang biasa menyebutnya jalur Sirotol Mustaqim. Aduh, tapi saya tidak berani menyebutnya begitu. Syahdan tentu saja jalur ini sangat seram, dengan jurang di kiri dan kanannya. Cukup membuat ngeri jika kita tidak mempersiapkan mental dari rumah. Tetap fokus dan jalani. Saya dan kawan-kawan pun melewatinya tanpa kendala. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita udah berada di ekstrim 4 dan ini ekstrim terakhir, kita main tali lagi. Nanti kita di sini bakal rafting guys, melewati gang-gang yang sempit Gunung Raung. Di saat seperti ini, Misbah tampak sangat superior. Mengambil gambar sembari naik turun tebing atau sambil menggunakan tali temali bukan hal mudah. Luar biasa. Memang, seperti kata Arsal Bahtiar, videografer pertama Atap Negeri, membuat video dokumenter tak melulu soal sinematik dan estetika.
Di beberapa skenario, yang terpenting adalah bisa merekam gambar di posisi tersulit, lalu mempersembahkannya pada halayak ramai. Hari mulai berkabut. Trek yang awalnya tidak membuat kaki pegal, kini mulai menukik, tajam. Jalur yang luas ke atas sana membuat kami gampang nyasar. Tapi bukankah setiap puncak pasti mengerucut? Jadi apapun jalan yang kita ambil, ujungnya hanya akan ke satu tujuan. Berbanding terbalik dengan jalan pulang. Kalau pulang, dari kerucut, jalur akan makin luas. Pantas saja banyak orang tersesat ketika beranjak pulang. Tak kunjung menemukan rumah dan cenderung berputar-putar di tempat yang salah. Di sudut kiri terlihat puncak tusuk gigi. Dinamakan begitu karena dari jauh mirip tusuk gigi. Ya, jelas ya. Bebatuan yang keras tidak menopang kaki dengan baik. Kerikil yang rapuh beberapa kali hampir membuat jatuh. Kami terus berjalan dan berjalan hingga akhirnya tiba di puncak Gunung Raung. Alhamdulillah puncak dah. Mantap. Puncak. Puncak sejati Gunung Raung. Puncak sejati Gunung Raung. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah mengizinkan saya menginjak atap negeri. Provinsi terakhir di Pulau Jawa, Jawa Timur. Akhirnya tiba juga, Misbah. Terima kasih. Terima kasih. Pukul 9:30 pagi, kami selebrasi. Rasa haru membiru di hati. Ini adalah tugas terakhir di Pulau Jawa yang harus tim atap negeri bereskan. Satu persatu tantangan terselesaikan. Meski tidak semuanya sesuai harapan, tapi toh kita harus terus berjalan. Berawal dari kegagalan mendaki Semeru, siapa sangka ternyata Gunung Raung tidak kalah menarik, tidak kalah cantik, tidak kalah menantang, dan tidak kalah menakutkan. Mungkin benar adanya, yang jadi pelarian biasanya akan berusaha untuk memberi bukti terbaik. Puncak rek, posisi nang puncak. Piye, cuacane piye? Kabut, guys. Kabutnya buka nutup. Ngisor udan ora? Ngisor panas. Kabut tebal kemudian menghilang sesaat, seolah memberi kami kesempatan untuk mendokumentasikan kecantikan Gunung Raung. Kawah menganga di depan sana. Pertanda kami tidak boleh terlalu larut dalam euforia sampai lupa wawas diri. Selepas mencamil dan foto-foto, kami berjalan turun. Kabut kembali datang, angin kian kencang. Kami menyusuri jalur dengan lebih cepat lagi. Sampai di batas vegetasi, hujan kian deras menemani langkah kami yang ngebut. Saya dan kawan-kawan tiba di pos 7 terlalu cepat sebenarnya. Suasana syahdu baiknya dinikmati satu hari lagi. Kita akan makan sore nih. Jujur aja, selama pendakian bareng Mbah Kipli ini, makan kita nggak pernah susah. Luar biasa nih Mbah. Saya nggak dibayar ya untuk ngomong ini. Bahkan saya yang bayar. Kami pun kembali bermalam. Dan lagi-lagi masakan Mbah Kipli masih saja terasa lezat. Entah betul begitu, entah saya yang sudah teramat lapar. Esoknya, tanpa dihalangi mendung, mentari menyoroti kami, memberi kesempatan untuk mengeringkan peralatan.
Saya dan ketiga kawan menjemur ini dan itu, berusaha mempersiapkan perjalanan turun senyaman mungkin. Pukul 10 pagi kami mulai melangkah. Hari yang cerah kembali berubah hujan. Dari gerimis menjadi deras. Teori saya soal tidak ada pacet di gunung-gunung daerah Jawa terpatahkan. Pacet bermunculan di gunung ini. Jalur panjang terasa tidak kunjung beres. Begitu terus sampai akhirnya kami kembali juga ke pintu rimba. Anehnya saat di warung tidak ada jejak hujan sama sekali. Ya cerah ceria saja. Seolah hari ini hujan hanya milik Raung semata. Kami pun bergantian dibawa dengan menggunakan ojek hingga ke rumah Bu Sunaria. Rumah Bu Sunaria memang menjadi titik perbatasan antar ojek. Kali ini Bu Sunaria sedang ada di rumah, mempersiapkan kopi yang ditanam dan diprosesnya seorang diri. Ini kopi khas dari Bu Sunaria. Ini kopi dari sini, Bu? Iya. Bu Sunaria yang bikin. Iya. Yang berkebun juga Bu Sunaria. Ya kebun sini. Kopi sini itu. Ini kopi Raung. Kopi Raung namanya. Dia sekali kita minum, perut kita meraung-raung. Raur. Berarti Ibu emang nggak pernah pindah dari sini ya, Bu ya? Enggak. Dari tahun 88 itu. Iya. Tapi asli dari mana, Bu? Dulu? Jember. Jember. Iya. Oh, deket ke Jember ya, berarti batasan kan ya? Batasan. Suka duka di sini gimana, Bu? Maksudnya Ya tinggal dulunya di kan kebun. cari rezeki. Tak niat enggak cari jalur Raung. Yang dulu anak Pak Taga tuh udah 14 hari enggak nemu jalur. Sini sampai habis logistiknya di base camp penginapan Bu Sito. Jadi mulai dulu di sini pos 1. Anak Pataga tuh maksudnya yang ini ya? Ya, Bang Yon ya? Ya, Bang Mas Yon. Yon. Iya, kalau tidak ada apa-apanya ya tidak bisa nemu jalur. Banyak anak muda di sini yang merasa untuk urusan kopi, Bu Sunaria adalah manusia ajaib yang mampu menghasilkan kopi terbaik. Padahal beliau hanya mengurusnya sendirian dan tanpa bantuan teknologi maju. Luar biasa. Ternyata benar cerita mereka. Bu Sunaria adalah seseorang yang sangat baik. Mungkin ini perasaan saya saja, tapi kebaikan itulah yang membuat kopi yang beliau tanam dan tuai enak. Selepas berbincang, baik itu dengan Bu Sunaria pun dengan Bu Suto, saya larut dalam renungan. Ada banyak manusia di muka bumi yang harus merelakan rencana untuk mengikuti alur yang diberikan oleh Tuhan. Tapi apa yang diberikan Tuhan sepatutnya berujung indah. Begitu pula pendakian kami ke Gunung Raung. Di sisi lain, Bu Suto dan Bu Sunaria membuat saya teringat ibu saya di rumah. Ketika video ini dibuat, ibu masih ada. Meski tak bisa dibilang sempurna, ibu selalu mencoba bersikap baik pada orang lain. Di saat yang sama, ibu masih berjuang melawan sakit komplikasi yang dideritanya. Beliau tidak mau terlihat lemah atau kesepian di depan anak-anaknya. Meski kami tahu, di banyak malam, ibu menangis sendirian. Kondisi ibu semakin tua, dan kami anak-anaknya seolah tidak berdaya. Berusaha memberikan segalanya, walau kami tahu ujungnya akan seperti apa. Ketika ibu berpulang, akhirnya saya mengerti. Setiap manusia memiliki proses berdamainya masing-masing yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Setiap dari kita melalui duka yang berbeda-beda. Maka berdukalah tanpa harus terburu-buru. Semoga setiap luka yang kita simpan sendirian mendapatkan kesembuhan. Salam literasi, salam lestari. Fiersa Besari melaporkan dari Atap Negeri.